kita mulai aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee eee, Kami kelompok 2 akan mempresentasikan, hasil kerja kami mengenai sistem anggaran dan manajemen anggaran, dan kita memiliki studi kasus yang terletak di Universitas Indonesia. Lanjut. Oke, sebelum, memaparkan materi, kita akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 2. Yang pertama, ada Muhammad Arif Fanani, yang kedua ada saya sendiri, Andika Trangga Putra, ketiga ada Ayang Elsi, keempat ada Aulia Javanisa, kelima ada Andini Kurnia, dan yang terakhir ada Elmira Balkis. Oke, materi pertama yang akan dibahas adalah pengertian sistem dan manajemen anggaran, yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian sistem anggaran dan manajemen anggaran. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait apa sih yang dimaksud dengan sistem anggaran dan manajemen anggaran itu sendiri, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai pengertian dari sistem anggaran dan manajemen anggaran itu sendiri. Oke, boleh next. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari sistem anggaran. Nah, di sini sistem anggaran terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu ada kata sistem dan yang kedua ada kata anggaran. Nah, di sini pengertian dari sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan menurut Azhar Susanto, beliau mengemukakan bahwa sistem merupakan kumpulan dari subsistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada kata anggaran. Nah, di sini anggaran menurut Supriyono mengemukakan bahwa anggaran merupakan perencanaan dalam keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengawasan atau pengendalian keuangan perusahaan untuk periode selanjutnya atau periode yang akan datang. Nah, jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem anggaran merupakan kumpulan perangkat atau komponen yang saling berkaitan dan bekerja sebagai pengendali keuangan pada suatu organisasi. Dan dalam hal ini kita mengambil studi kasus pada lembaga perguruan tinggi di Universitas Indonesia. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen anggaran. Dan di sini manajemen anggaran juga terdiri dari dua suku kata, yaitu ada manajemen dan anggaran, di mana anggaran sudah dipaparkan pengertiannya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai pengertian dari manajemen. Nah, di sini saya mengambil pengertian manajemen dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana mengemukakan bahwa manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen anggaran merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengelola keuangan yang ada dengan efektif dan efisien. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ada sistem penganggaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, sistem penganggaran. Sistem penganggaran ini disusun oleh beberapa pendekatan. Nah, yang pertama ada traditional budgeting. Nah, traditional budgeting ini yang kita tahu adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah,
penyusunannya ini lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja pengeluaran. Jadi, fokus utama dari penyusunan dengan sistem anggaran tradisional ini lebih ke arah hanya menghitung beban-bebannya saja, hanya menghitung belanja-belanja yang dilakukan oleh suatu institusi atau universitas, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada performance budgeting, yang bisa kita tahu sistem anggaran kinerja. Nah, menurut Badan Anggaran Amerika Serikat dalam Burkhead menyatakan bahwa sistem anggaran kinerja ini merupakan suatu penganggaran yang menyesuaikan antara tujuan dan sasaran dengan dana yang dibutuhkan. Biaya dari masing-masing program untuk mencapai sasaran dan pengukuran data kualitatif dari prestasi kerja dan kinerja dari setiap program. Nah, bisa dibilang juga performance budgeting ini penganggaran yang berorientasi pada output dan juga bisa dibilang penyempurna dari sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting. Nah, fokus pada performance budgeting ini tuh lebih kepada tingkat efisiensi penyelenggaraan aktivitas. Jadi kalau tadi sistem anggaran tradisional itu lebih pada pengendalian belanja suatu institusi atau perguruan tinggi. Nah, kalau misalkan performance budgeting ini melihat dari tingkat efisiensi dari penyelenggaraan aktivitas. Jadi bagaimana penyelenggaraan aktivitas di suatu perguruan tinggi tersebut. Nah, selanjutnya ada Planning Programming Budgeting System atau kita bisa bilang sistem PPBS ya. Nah, sistem PPBS. Nah, sistem PPBS ini menekankan pada program dan berdasarkan cost dan benefit analysis yang mengukur manfaat dari penggunaan dana dalam pelaksanaan program. Nah, ada salah satu ahli yang mengatakan yaitu Wolfel dalam Iksan yang mengatakan PPBS ini merupakan teknik manajerial yang didesain untuk memadukan proses perencanaan dengan pengalokasian dana dengan cara sedemikian rupa sehingga sulit untuk mengalokasikan dana tanpa adanya perencanaan. Nah, PPBS ini menitik beratkan pada perencanaan yang mengarah pada operasionalisasi dan pengawasan anggaran pada suatu unit kerja itu sendiri. Nah, PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan menekankan penekanan utamanya maksudnya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Next. Yang pertama ada penyusunan anggaran dan pengaturan anggaran. Nah, di dalam penyusunan anggaran ini terdapat 1. Menyatakan target dan harapan. Untuk menyatakan target dan harapan sebuah perusahaan secara jelas dan formal, dengan demikian dapat menghindari terjadinya kerancuan dan dapat memberikan arah terhadap manajemen atas tujuan yang hendak dicapainya. Yang kedua yaitu menginformasikan target dan harapan dari manajemen kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan sehingga anggaran yang dibuat oleh manajemen sehingga anggaran yang dibuat oleh manajemen itu dapat didukung, dimengerti, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan rencana mengenai aktivitas yang akan dilakukan. Untuk menyediakan rencana mengenai aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan secara terperinci dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu mengkoordinasikan suatu metode atau cara yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam perusahaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang tersedia pada suatu perusahaan. Yang kelima yaitu
memfasilitasi alat pengukur serta mengendalikan kinerja yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok dan memberikan suatu informasi yang mendasar perlu atau tidaknya melakukan tindakan koreksi. Lalu yaitu tujuan pengaturan anggaran. Yang pertama yaitu memetakan sasaran perusahaan. Nah, tujuannya agar bisa mendapatkan gambaran sasaran perusahaan dengan jelas, dengan harapan dapat menyesuaikan aktivitas prioritas yang diperlukan. Tujuan akhir penyusunan anggaran adalah perusahaan bisa memiliki arah gerak yang pasti dan terencana. Yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan rencana anggaran. Pelaksanaan anggaran tidak dipegang manajemen sendiri, melainkan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait yang mengerti kondisi keuangan nantinya. Dengan ini, pihak terkait bisa melakukan perencanaan lagi atas aktivitas supaya bisa terlaksana. Yang ketiga yaitu penyediaan rencana terperinci. Nah, seringkali sebuah badan usaha skala kecil tidak memiliki rencana terperinci mengenai proyeksi keuangan yang akan dilakukan, tetapi tidak pada perusahaan yang profesional yang sudah yang memperhatikan masa depan. Adanya manajemen anggaran bisa menyediakan rencana keuangan secara terperinci sehingga pengeluaran lebih terarah dan penyerapan dana menjadi efisien. Yang keempat yaitu mengkoordinasi metode. Nah, mengkoordinasi metode ini adanya manajemen anggaran membuat seluruh elemen dari sebuah divisi dan anggota dalam bisnis bisa melakukan koordinasi terkait cara yang akan ditempuh secara bersama. Hal ini tentunya dilakukan agar sumber keuangan yang akan digunakan bisa berguna secara maksimal. Yang kelima yaitu menyediakan alat ukur dan kinerja. Menyediakan alat ukur dan kinerja sebuah badan usaha tidak membentuk anggaran, maka kinerja ke depan akan sangat sulit untuk diinterpretasikan. Dengan adanya manajemen dalam anggaran, maka kinerja dari seseorang atau kelompok bisa diperhatikan dan ada tolak ukurnya. Dari hal ini, tindakan koreksi ke depannya menjadi lebih mudah untuk dipikirkan. Next. Nah, untuk selanjutnya ada jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran pendapatan. Nah, pada perguruan tinggi pendapatan dihasilkan untuk membiayai pengeluaran dan melakukan kegiatan. Penghasilan tersebut berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, sebuah perguruan tinggi akan ada anggaran pendapatan yang berhubungan dengan sejumlah sumber pendapatan. Nah, anggaran pendapatan perlu diperkirakan untuk berbagai sumber pendapatan yang diharapkan diterima oleh perguruan tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan atas anggaran pendapatannya. Nah, anggaran pendapatan tersebut itu harus dialokasikan kepada individu-individu di dalam perguruan tinggi. Nah, contoh anggaran pendapatan dan perkiraannya itu seperti pendapatan biaya siswa. Nah, perakiraannya akan dibuat dengan mengacu pada proyeksi jumlah siswa di setiap kategori dan tingkat biaya yang direncanakan untuk setiap jenis siswa. Nah, untuk selanjutnya ada anggaran pengeluaran. Anggaran pengeluaran atau anggaran belanja di sebuah perguruan tinggi akan ditetapkan untuk berbagai departemen dalam organisasi dan dapat mencakup berbagai hal. Nah, biasanya itu untuk biaya staf permanen, biaya staf temporari, biaya untuk perjalanan, biaya untuk peralatan. Nah, tentunya pengaturan anggaran yang terperinci akan sangat bervariasi dari perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya ada anggaran modal. Nah, anggaran modal berkaitan dengan pengeluaran untuk barang-barang yang besar yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun. Anggaran modal biasanya akan disiapkan berdasarkan proyek.
Nah, perkiraan anggaran teknik dan peralatan itu disiapkan oleh spesialis teknis seperti arsitek, insinyur gitu. Jika proyek berlangsung selama beberapa tahun, maka anggarannya akan diperkirakan untuk beberapa tahun ke depan. Dalam suatu perguruan tinggi akan terdapat berbagai anggaran belanja modal yang terkait dengan kegiatan seperti pembelian peralatan pengajaran atau penelitian, pembelian peralatan untuk perkebunan, pengadaan TI, pembelian kendaraan, konstruksi bangunan, dan pemugaran gedung. Untuk selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah proses penetapan anggaran pada perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Indonesia. Ada 3 tahapan dan proses penetapan. Pertama yaitu ada penyusunan, kemudian ada pengajuan, dan yang terakhir ada penetapan. Proses penetapan anggaran pada Universitas Indonesia ini diatur secara kompleks di dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 5 Tahun 2016. Yang isinya adalah yang pertama, penyusunan RKA atau Rencana Kerja Anggaran itu berpedoman pada RKT atau Rencana Kerja Tahunan, Renstra atau Rencana Strategis, Rencana Keuangan Jangka Panjang, dan memperhatikan hasil evaluasi atau hasil pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan, serta anggaran tahun sebelumnya, dan dengan melihat kondisi internal dan eksternal UI ketika menetapkan sebuah anggaran. Yang kedua yaitu RKA itu disusun menggunakan pendekatan top down dan bottom up. Sebagaimana dijelaskan pada landasan teori, bahwasanya metode penganggaran itu ada 3, yaitu ada top down, kemudian ada bottom up, dan ada campuran antara top down dan bottom up. Top down itu berarti pendekatan otoriter. Jadi sehingga pihak rektorat itu mengambil alih seluruhnya terkait penganggaran itu. Sedangkan untuk karyawannya, untuk bawahnya itu disuruh untuk mengikuti atas perintah dari rektorat. Sedangkan untuk bottom up, jadi rektorat memberikan kewenangan kepada entitas anggaran di bawahnya seperti program studi, fakultas, itu untuk membuat sebuah rancangan anggaran dan kemudian diajukan kepada rektorat. Dan yang terakhir adalah metode campuran, yaitu bottom up dan top down. Artinya di Universitas Indonesia itu rektorat juga memberikan arahan dan bawahan seperti program studi, dan fakultas juga diberikan kewenangan dalam menyusun anggaran. Selanjutnya yaitu pendekatan top down itu dimulai dari arahan rektor kepada entitas anggaran di bawah universitas secara berjenjang. Sedangkan untuk pendekatan bottom up dimulai dari usulan RKA oleh entitas anggaran terendah, yaitu unit kerja atau unit kerja khusus, untuk kemudian ditinjau oleh entitas anggaran di atasnya secara berjenjang. RKA UI merupakan konsolidasi antara RKA Pusat Administrasi Universitas, Majelis Wakil Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dengan RKA Fakultas, Program Studi dan Program Pendidikan Vokasi. RKA UI yang telah disepakati melalui pembahasan sebagaimana disampaikan kepada Majelis Wakil Amanat paling lambat itu disampaikan pada akhir bulan Oktober. Selama proses penyusunan RKA, Majelis Wakil Amanat meninjau dan dapat meminta rektor untuk merevisi RKT UI. Yang terakhir, Majelis Wakil Amanat paling lambat menyetujui RKA UI pada akhir bulan November. Untuk lebih selengkapnya bisa dicek pada makalah kami. Di situ sudah kami lampirkan secara lengkap terkait penetapan anggaran di Universitas Indonesia. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan anggaran pada perguruan tinggi negeri, yakni yang pada studi kasus kami mengambil dari Universitas Indonesia. Universitas Indonesia ini termasuk dari organisasi nirlaba, di mana yang sangat berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini menyebabkan terdapat perbedaan
perlakuan pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan antara organisasi bisnis dengan organisasi nirlaba. Dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba ini berpatokan atau berpedoman pada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45 tahun 2011. Berdasarkan PSAK nomor 45 tahun 2011 terdapat istilah-istilah dalam penyusunan laporan yang tidak ada dalam organisasi bisnis. Seperti ada aset neto. Nah, aset neto ini terdiri dari dua, yakni aset terikat dan yang tidak terikat. Untuk yang aset terikat sendiri yaitu aset yang sumber daya atau aset yang penggunaannya itu dibatasi berdasarkan jangka waktu atau tujuan tertentu. Aset neto yang terikat ini terdapat dari dua macam, yakni aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen. Untuk yang temporer ini, sumber daya ini dibatasi penggunaannya hingga jangka waktu tertentu. Sumber daya ini biasanya berupa investasi jangka tertentu, pemerolehan aset tetap yang penggunanya sampai jangka waktu tertentu. Sedangkan yang aset neto terikat permanen yakni sumber daya ini dipertahankan untuk diperlakukan secara permanen, biasanya berupa aset yang tidak untuk dijual atau investasi yang pendapatannya itu diperkirakan akan berjalan terus-menerus. Sedangkan yang aset neto yang tidak terikat itu sumber daya ini dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau periode tertentu. Untuk selanjutnya ada laporan aktivitas. Nah, laporan aktivitas ini menyajikan perubahan aset neto yang terdiri dari dua tadi, tidak terikat maupun terikat, sedangkan dalam satu periode beserta ketentuan lainnya yang diatur dalam PSAK nomor 45. Next. Untuk selanjutnya ada laporan pelaksanaan dokumen perencanaan anggaran pada Universitas Indonesia. Untuk laporan pelaksanaannya next. Terdapat 3, yaitu yang pertama ada laporan kinerja tahunan. Apa sih itu laporan kinerja tahunan? Jadi laporan kinerja tahunan itu adalah laporan yang disusun secara dengan periode 1 tahun. Jadi per tahun begitu, yang berjumlah 12 bulan. Untuk yang selanjutnya ada laporan kinerja semesteran. Untuk laporan kinerja semesteran ini disusun dengan dengan periode masanya itu per semester. Jadi dihitungnya itu 6 bulan gitu. Untuk yang selanjutnya ada laporan kinerja triwulan. Nah, laporan kinerja triwulan ini disusunnya itu setiap 3 bulan sekali. Next. Mengenai laporan pelaksanaan atau laporan kinerja, terdiri dari apa saja sih? Nah, cakupan laporan kinerja itu terdiri dari yang pertama ada capaian kinerja berdasarkan target-target yang telah ditetapkan, dan yang selanjutnya ada perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan, beban, dan arus kas universitas. Untuk yang poin ketiga ada perbandingan anggaran dan realisasi investasi dan pendanaan. Untuk poin keempat ada evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis di Universitas Indonesia. Dan yang terakhir ada upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk kedepannya itu bagaimana. Itu saja presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ulia. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 2. Ya, kami mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kelengkapan dari kita. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.